Apakah Anda tahu? Konten majalah Daliana Tolu edisi 165 April 2021. Silakan simak berikut ini. Majalah Daliana Tolu edisi 165 April 2021 menemui pembaca dengan berbagai berita traveling, persona, profil, tokoh, pelantikan, olahraga, penghargaan, rohani, kesehatan, ekonomi, Bunapasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Kitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi Daliana Tolu, mengatakan untuk edisi bulan April 2021 kami menyajikan berita traveling ke makam komposer dunia, persona artis wanita, profil penerima Parbi Awards, tokoh, pelantikan, olahraga, penghargaan, rohani, kesehatan, ekonomi, Bunapasogit, dan lainnya. Laporan utama: Nelson P. Sitompul SAMM, penasihat Parbi, berziarah ke makam komposer dunia Ludwig van Beethoven dan Wolfgang Amadeus Mozart di Wiener, Austria, Johann Sebastian Bach di Leipzig, Jerman, dan George Friedrich Handel di Inggris sebagai bentuk kecintaan terhadap musik yang disampaikan dalam talk show acara live streaming YouTube TV Parbi bertajuk Lebih Dekat dengan pemenang Parbi Awards 2021 yang disponsori Yayasan Nelson Padapotan Sitompul, Yayasan NPS. Persona: Desi Natalina Sitorus, artis penyanyi musik pop, piawai menjalankan peran host. Dia lebih menyenangi peran seorang penyanyi daripada host, karena sebagai penyanyi, kalau sudah tahu lagunya bisa berekspresi sendiri. Sementara kalau sebagai host harus mengikuti tema acara, memerankan apa kemauan yang punya acara dan tergantung dengan keinginan. Laporan khusus: Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, melantik 11 kepala daerah hasil Pilkada 2020 di Sumatera Utara. Pelantikan tersebut dilakukan dalam 2 sesi dengan pembatasan tamu undangan dan disiarkan melalui akun YouTube Info Sumut yang dikelola Diskominfo Sumatera Utara. Tokoh: Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, Ketua Umum Forum Peduli Bunapasogit, menakar peluang pembentukan Provinsi Tapanuli Protap yang konon kabarnya sudah lebih dari 1 dasawarsa nyaris disahkan. Namun karena satu dan lain hal, pengesahan tersebut batal. Mengapa? Tidak jelas mengapa demikian. Karena di publik banyak sekali narasi yang dibuat dan beredar. Belakangan ini, di masa setahun pandemi COVID-19, wacana protap dimunculkan kembali ke permukaan. Kesehatan: Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, Ketua Yayasan Kesehatan HKBP, melantik Direktur Rumah Sakit Umum HKBP Balige Dr. Binsar Hamonangan Naibaho MKes SP KKLP periode 2021 sampai 2024, Rabu 3 Maret 2021 di Gereja HKBP Balige, Jalan Gereja nomor 34, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dia berharap agar ke depan direktur baru dapat introspeksi bagaimana masa lalu kesuksesan misi sending yang telah dilakukan oleh para misionaris Jerman. Profil: Style Voice, personel Edward Panjaitan, Willy Hutasawit, dan Nathanael Silaban. Meraih Parbi Awards 2021 sebagai penyanyi mengupload lagu Tondi Tondiku ciptaan Herbert Arwan di konten YouTube dengan meraih viewers tertinggi selama tahun 2020 sejak 5 Mei 2020. Mereka menyajikan sesuatu yang baru pada video klip cerita dalam lagu tersebut dengan menggambarkan kesan yang sampai ke pemirsa. Profil lagi: Rafael Sitorus, artis penyanyi dan penata musik, meraih Parbi Awards 2021 sebagai penyanyi dan penata musik, mengupload lagu Tinggal Kenangan ciptaan Rafael Sitorus dan Hendrik Simbolon di konten YouTube dengan meraih viewers tertinggi selama sekitar 4 tahun sejak 11 Januari 2017. Dia meraih awards itu dengan melakukan berbagai upaya termasuk kontes mewajibkan membeli kepingan VCD yang berisi karaoke lagu
tinggal kenangan. Hukum. Lam siang Sitompul SHMH, Ketua Umum Horas Bangsa Batak HBB, minta anaknya yang membunuh abang kandung di Tapanuli Utara harus dibebaskan. Hal itu sesuai dengan amanah pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peristiwa naas itu terjadi setelah korban di hadapan adik-adiknya mencekik ibu kandungnya di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Pendidikan. GMNI Sumatera Utara bekerja sama dengan FE Unita gelar webinar mengusung tema mahasiswa tetap kreatif dan termotivasi perkuliahan online di masa pandemi. Ini merupakan brainstorming dalam menambah wawasan mahasiswa. Pembicaranya adalah Johan Berlin Damanik SSI MM, Dekan FE Unita, Poltak Silitonga SH, Advokat, Ketua Forkom AMJ Sumatera Utara, dan Paulus P. Gulo SH, Ketua GMNI DPD Sumatera Utara. Bela diri. Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM, Ketua Umum PB Karate Do Tako Indonesia, terpilih kembali sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Karate Do Tako Indonesia sesuai keputusan musyawarah Dewan Guru yang diketuai Insinyur Effendi Sirait dan menggelar silaturahmi perayaan HUT ke-58 Perguruan Karate Do Tako Indonesia Rabu 24 Februari 2021 malam di NT Tower, Jalan Ahmad Yani Bypass Jakarta Timur. Penghargaan. Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, menerima penganugerahan The Best Regent of Year 2020 to 2021 pada Indonesia Golden Awards 2021 di Aula Hotel Haris Bali berdasarkan hasil survei dari beberapa kepala daerah seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Seven Media Asia. Ekonomi. Dr. Andes Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, meluncing Koperasi Produsen Mega Gotong Royong Jaya dan pameran UKMK Anak Muda Milenial di Sopo Partukoan Tarutung dengan mengajak masyarakat mencintai produk dalam negeri, produk lokal, dan menjadi pelopor dalam membangkitkan produk UMKM di Tapanuli Utara. Kesehatan. Satika Simamora SEMM, Ketua Yayasan Kanker Indonesia Tapanuli Utara, kembali berbagi tali asih berupa berbagai sembako dan bantuan materi dengan mengunjungi 19 warga penderita lumpuh, penderita gangguan jiwa, dan disabilitas secara door to door di 10 desa yang diwakili dari Dusun Lobu Harambir, Desa Bonadolo, Kecamatan Purbatua. Ekonomi. Satika Simamora SEMM, Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, mengatakan bisa bernapas lega dan tersenyum karena UMKM Tapanuli Utara seperti nafasnya yang hampir berdiri tegak kembali. Dengan upaya keras, produk UMKM Tapanuli Utara mulai dilirik di tingkat nasional maupun internasional, khususnya produk ulos mulai digunakan di dunia fashion seperti Jakarta Fashion Week dan International Fashion Week. Bona Pasogit. Sarlandi Huta Barat SH, Wakil Bupati Tapanuli Utara, memimpin musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan RKPD tahun 2022 Kecamatan Siborong-Borong di Wisma Daun Mas, Desa Lobu Siregar, Siborong-Borong. Dana desa bisa digunakan dalam peningkatan kesehatan masyarakat seperti penanganan COVID-19, memberantas stunting, dan mengatasi masyarakat yang kurang gizi. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Pensiunan HKBP, menyajikan tulisan makna persembahan kita, Ulangan 16 ayat 16-17. Persembahan, kuantitas atau kualitas? Mana yang penting kalau memberikan persembahan kepada Tuhan? Jumlahnya atau mutunya? Jangan dipertentangkan antara kewajiban dan kerelaan. Cerpen.
Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis perempuan Batak, setia dengan cerita pendeknya tentang 14 hari yang menguatkan. 14 hari betul-betul mendera. Tetapi 14 hari itu pula merupakan hari-hari yang memompa kekuatan. Pesan etos Mr. Spirit Saud Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better. Perbedaan kekuatan atau kelebihan adalah merupakan anugerah. Kekuatan kita biarlah memperkuat keterbatasan saudara kita, dan kekuatan saudara kita biarlah memperkuat keterbatasan kita. Tulisan hukum Kamarudin Simanjuntak SH, pendiri firma hukum Victoria dan Ketua Umum PDRIS. Ketua Umum organisasi advokat merasa organisasinya paling otentik dan sah menurut hukum, agar segera menggugat Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia dan Mahkamah Agung RI CS. Bagian pertama, tulisan opini Dr. HP Panggabean SHMS, Ketua Umum DPN Kerma Hudatara. Revitalisasi sistem pemerintahan desa adat menuju desa sejahtera yang berkeadilan. Bagian pertama. Demikian kami sampaikan konten majalah Daliana Tolu edisi 165 April 2021. Silahkan baca majalah Daliana Tolu edisi 165 April 2021. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Selamat merayakan Paskah Minggu 4 April 2021. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui HP ataupun WA. Salam sukses dan terima kasih.